ketemu maneh nang cangkruan. Jadi untuk kali ini saya ingin sharing malih kalian jenengan, sharing kangge cek tambah mantep, tambah yakin malih ngelakoni, ngejalani, intine ngejalani proses-proses mencapai apa sih itu manusia tadi, apa sih itu manusia itu yang sesungguhnya kan gitu. Jadi sharing penjenengan itu kalau kepingin ngeretakan sing lebih jauh lagi, sing lebih saged kula niki saged mengalami, merasakan yang sebenar-benarnya sebagai manusia kan. Jadi sharing kula lah dalam hal niki kula niki pingin nyemerpi walaupun sedikit yang sederhana dengan menanyakan itu tadi, menanyakan apa sih dimensi Ananda Maya Kosa. Jadi yang saya ingin tanyakan panjenengan nggih niku. Nggih, respon di sing sampeyan tanggetaken. Ananda Maya Kosa adalah dimensi manusia yang murni non fisik, dan tidak terikat dengan fisik. Sebenarnya untuk dimaknai atau diartikan, dideskripsikan itu sebenarnya tidak bisa, Mas. Sama sekali tidak bisa. Istilahnya kalau dalam pemahaman perspektif Jawa, Ananda Maya Kosa itu istilahnya Gusti, Mas. Jadi sudah nyampe esensi. Nah, ini loh yang namanya esensi manusia itu di sini. Cuman untuk lebih gampangnya, dari kelima lapisan Maya Kosa manusia, panca Maya Kosa manusia, dari Ana Maya Kosa, Manu Maya Kosa, Prana Maya Kosa, ini biasa disebut raga, atau bahasa lainnya dalam perspektif Jawa dinamakan kawulo. Dan untuk Vikiana sama Ananda Maya Kosa ini biasa menjadi satu, Mas. Satu tapi dua, tapi sebenarnya satu tak terhubung dengan yang fisik tadi atau yang kawulo tadi. Yang Vikiana masih terikat, masih ada ikatan biarpun tidak fisik lagi. Cuman intinya kalau yang Vikiana Maya Kosa itu masih ada hubungan sama fisik, masih terikat dengan fisik. Kalau Ananda Maya Kosa ini adalah sudah murni, bukan fisik. Dalam perspektif Jawa, inilah yang dimaksud kawulo dengan Gusti. Dan ketika sampean menemukan keutuhan dimensi manusia sampean, otomatis kawulo manunggal kelawan Gusti. Jadi antara hidup dan raga itu tidak bisa dipisahkan. Cuman step by step yang harus dilampaui dari video-video di awal itu harus dipahami dulu. Jadi intinya kalau sudah mengenal Ananda Maya Kosa itu sudah tahu manusia yang seutuhnya, manusia sejati atau gimana? Oke, bisa diartikan seperti itu.
Makanya sebenarnya susah untuk menjelaskan Ananda Maya Kusa ini. Tapi biasanya kalau sampean sudah bisa melewati step by step dari awal Ana Maya Kusa, Manu Maya Kusa, Prana Maya Kusa, Vigyana Maya Kusa, otomatis sampean telah sampai. Cuma untuk mempermudah Iya. bahasa untuk mempermudah biar sampean bisa mencoba atau belajar mengalami. Mungkin istilahnya sampean hanya secara mental sampai secara mental. Kalau saya bilang mental berarti secara Ana Maya Kusa, Manu Maya Kusa, dan Prana Maya Kusa itu sampean sudah clear, sudah mencapai kesadaran itu tadi. Kalau bahasanya sudah apa namanya normal, stabil ya, sudah stabil. Masalah di sini ada titik rawan dalam perspektif Jawa, ada istilah manunggaling kawula Gusti. Nah, Seakan-akan mengaku Tuhan, tidak, bukan seperti itu, Mas. Ya. Jadi Ananda Maya Kusa adalah sampean menemukan puncak kesadaran sampean sebagai manusia, sampean menemukan esensi kemanusiaan sampean sendiri, tapi tanpa sampean mengaku bahwa sampean adalah Tuhan. Dan tidak mungkin sampean menjadi Tuhan. Dan tidak mungkin. Jadi kalau ada bahasa lainnya itu mengenal diri sendiri itu. Lebih tepatnya begitu. Jadi kan kadang banyak orang, ya termasuk saya juga kan, gimana sih caranya supaya kita itu bisa mengenal diri kita sendiri, kan gitu kan. Banyak pertanyaan itu saya juga pernah menanyakan ke salah satu teman, menanyakan gimana sih cara mengenal kita sendiri, kan gitu kan. Minimal kalau sampean dari video yang kita bahas dari awal, kalau sampean sudah mencapai kesadaran dari step by step lapisan Pancamaya Kosa manusia, otomatis sampean telah sampai di situ. Sampean sampai pada esensi manusia. Seperti pertama kali sampean ingin tanya, apa esensi manusia? Cuman ada teori yang gampang. Ya. Kalau diistilahkan Ananda Maya Kusa ini kita istilahkan aku gitu aja. Oh iya, iya. Saya istilahkan aku. Gimana sampean kenal aku? Pertama, kita harus flashback ke Ana Maya Kusa. Tubuh fisik. Apakah ini aku? Iya. Apakah ini aku? Bukan. Nah, tubuh kita ini adalah kumpulan dari makan dan minum yang kita akumulasi selama ini, yang kita kumpulkan selama ini, dan boleh kita mengakui milik kita, tapi bukan aku. Jadi secara mental, mulai saat ini saya harus berlatih. Secara mental ini bukan aku. Saya sisihkan di suatu tempat. Kemudian menginjak ke Manu Maya Kosa, otomatis sampean merasa memiliki ilmu, pengalaman, atau pesan-kesan selama hidup ini yang sampean kumpulkan selama ini, bahkan dari warisan memori-memori leluhur atau memori alam semesta. Secara mental sampean harus mengakui apakah ini aku? Bukan juga. Tapi sesuatu yang sampean kumpulkan dan boleh menjadi milik sampean untuk sementara waktu. Secara mental harus sampai sisihkan. Gimana Pak? Plak. Ini istilahnya gitu kan Pak. Plak. Isi kan gitu. Iya. Kemudian secara pranamaya Kusa, emosi sampean, seneng nggak seneng, suka nggak suka, itu kan sesuatu. Kenapa sampean seneng, kenapa sampean nggak seneng? Itu adalah akumulasi dari yang sampean peroleh dari Ana Maya Kusa dan Mano Maya Kusa sampean. Itu adalah efek akibat dari sebab keterikatan sampean dengan Manu Maya Kusa dan Ana Maya Kusa sampean. Secara mental sampean harus berlatih, sisihkan juga.
disisihkan juga. Enggak, kan bukan sampean. Iya, Akumulasinya harus sampean disisihkan. bukan aku intinya. Bukan aku. Setelah sampean giat berlatih ini, suatu saat ketika ini benar-benar secara mental ini sudah sampean sisihkan, disitulah aku, Mas. Disitulah Ananda Maya Kosa. Jadi segala yang bukan aku ketika berhasil sampean sisihkan, disitulah Ananda Maya Kosa yang sampean tanyakan. Jadi disitulah ketemu akunya itu sendiri. Ya, itulah yang sampean tanyakan tadi, itulah esensi manusia. Minimal secara mental, bukan berarti ini jangan sampean materikan. Oh, rumah saya sampean jual, semua enggak. Esensinya secara mental. Oke, secara mental aja. Anak saya apakah aku? Bukan. Sisihkan. Istri saya apakah aku? Oh, bukan. Rumah saya apakah aku? Bukan. Motor saya apakah aku? Oh, bukan. Sisihkan. Itu cara mudah. Cara paling sederhana. Setelah sampean giat berlatih, suatu saat sampean ketemu yang namanya aku tadi. Jadi intinya esensi manusia itu di situ, Mas. Di situ. Nah, terus untuk tadi Mas kan bilang kan apa namanya hamba itu tadi. Okay. Hamba. Berarti kalau sudah di situ termasuk kita itu udah masuk nah hamba kan gitu kan? Iya. Otomatis ketika sampean ini hanya gambaran apa yang pernah saya alami kan gitu. Tapi apa yang saya alami bukanlah sebuah kebenaran. Itu adalah sesuatu yang saya alami dan bukanlah kebenaran. Jadi yang sampean alami belum tentu orang lain bisa ngalami kan? Tapi Pak, yang pasti setiap orang akan mengalami atau bisa menempuh dan mengalami Ananda Maya Kosanya sendiri. Cuman pengalaman yang saya alami belum tentu pengalaman yang dialami seseorang atau orang lain sama dengan saya. Tapi secara gambaran, ketika saya menempuh atau mengalami yang namanya Ananda Maya Kosa dalam pribadi saya menemukan kesadaran dan saya sangat menyadari kemutlakan kesadaran saya bahwa saya hanyalah partikel terkecil dari alam semesta ini. Saya adalah bagian terkecil dari alam semesta ini dan hanya ada pelengkap alam semesta ini. Yang sebelum saya mencapai kesadaran itu, kesadaran Ananda Maya Kosa, saya merasa wow, saya merasa super, saya merasa orang yang paling penting. Saya merasa segala-galanya dunia tanpa saya hancur. Itu ya saya. Jadi saya menemukan bahwa antara saya dan rumput itu sama. Dari segi Ananda Maya Kosa, dari segi kemakhlukan tidak ada beda. Ternyata tidak pernah ada antara saya dan tumbuhan dan hewan dan apapun makhluk hidup lainnya itu tidak beda, sama. Dan yang membedakan adalah tugasnya masing-masing. Tugas manusia atau mungkin alam semesta, hewan mempunyai tugas sebagai pelengkap, tanaman juga untuk melengkapi kebutuhan tugas manusia hidup di dunia ini. Terus kalau sudah kita mencapai Ananda Maya Kosa ini balik lagi. Okay. Apa kita bisa, kan ada bahasa Jawa nih kan, wis mengenal awake dhewe, bisa mengenal Tuhan nih kan, ngoten Mas. Terus itu gimana itu Mas? Okay. Nah di situ setelah seseorang itu atau manusia menemukan Ananda Maya Kosa, dengan sendirinya dia ingin mengenal Tuhan. Nah, dengan sendirinya karena siapapun yang sudah menempuh Ananda Maya Kosa atau mencapai Ananda Maya Kosanya, dia tahu tanpa harus diberitahu mana hambanya, mana Tuhannya. Jadi gitu. Jadi untuk arah selanjutnya
pasti orang yang memilih yang sudah mengalami Ananda Maya Kosa akan memilih sebuah agama untuk meneruskan perjalanan. Pasti itu. Jadi itu tadi yang saya bilang itu tadi, sudah mengenal akunya sendiri, pasti ingin mengenal Pasti Tuhannya kan. pasti, dan jalan mengenal Tuhan tidak ada jalan lain kecuali beragama. Jadi Semua bisa dilakukan siapapun, tapi kalau kita sudah sampai ke dimensi Ananda Maya Kosa, bisa menentukan agama sing sempurna lah bebas agama, tapi gak betul no masalah ini kan kalau kadang sensitif atau kesan. Jadi kan kemungkinan orang itu udah tahu lah yang dipilih agama apa kan gitu bebas agamanya. Dengan sendirinya, dengan kesadaran pribadinya pasti akan memilih agama yang tepat. Yang tepat. Karena banyak sekali Mas, orang yang istilahnya itu stagnan. Ada juga orang yang sudah mengenal Ananda Maya Kosanya sendiri, tapi berhenti di situ. Banyak sekali. Karena kalau berhenti, baru sama sering dengar kan istilah manunggaling kawula Gusti. Saya adalah Tuhan, Tuhan adalah saya. Tidak seperti itu karena berhenti, karena berhenti spiritualnya. Jadi kalau itu ditingkatkan ke level agama, tidak. Pasti seperti dawuh Rasulullah SAW bagi orang Islam. Rasulullah dawuh ana abduhu wa rasuluh. Dan pasti itu yang diikuti. Pasti itu, bukan saya Tuhan, Tuhan yang saya. Bukan, Mas. Itu hanya ilusi, itu delusi, halusinasi. Jadi bahasa sing kayak gitu itu intinya, kalau barusan itu Mas manunggaling kawula. Nah, itu berarti berhenti itu ya. Enggak diteruskan ke jenjang selanjutnya kan. Itu istilahnya mandek. Makanya dalam Islam itu ada syahadat syariat, ada syahadat tauhid. Kalau syahadat syariat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau syahadat tauhid la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ini enggak dipenggal, jadi satu. Tapi kalau mandek, enggak diteruskan beragama, pasti la ilaha illallah toh, enggak ada muhammadur rasulullah. Enggak komplit, enggak bisa ini. Terus ini Bu, jadi lebih kuat. Jadi kalau dari Pancamaya Kosa itu intinya kalau kita simpulkan itu udah ke tauhid Mas ya. Nah, ketika sampean mencapai kesadaran di setiap dimensi atau di setiap lapis kemanusiaan kita, dari Ana Maya Kosa, Manu Maya Kosa, Prana Maya Kosa, Vidyana Maya Kosa, dan puncaknya Ananda Maya Kosa, itulah namanya tauhid. Jadi lebih jelas lah gitu kan. Pasti ketika sampean bertauhid, pasti sampean beragama. Kalau sampean masih beragama, sampean tempuh jalur tauhid. Sampean tauhidkan. Kenapa? Kalau sampean hanya beragama tidak bertauhid, sampean pasti terjebak menyembah sebuah ajaran atau agama. Itu banyak terjadi. Jadi tidak menyembah Tuhan sebagai penguasa alam, tapi menyembah agama A, B, C, D. Dan itu bukan tauhid sudah kalau gitu. Tauhid adalah menyembah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Terus kalau sebaliknya Mas, gimana? Kalau kita sudah bertauhid tapi tidak beragama? Mustahil Mas. Itu sebuah kemungkinan yang tidak mungkin. Iya kan, kita kan bertanya gitu kan supaya lebih jelas lah. Kalau orang bertauhid tidak beragama itu mustahil. Istilahnya apa ya? Istilah sampean hidup di dunia tapi tidak mau memakai raga. Bertauhid tapi tidak beragama. Bisa nggak sampai hidup di dunia tanpa raga ini? Tanpa wadah ini? Bisa nggak? Nggak bisa. Saya kan banyak mendengar ini boleh belakang boleh berakak titik kan banyak mendengar kan alasan tauhid
Oke. tapi syariat tidak dipakai kan gitu. Karena kan banyak. Oke. Saya mau bilang syariat. Ini lebih detail. Ana maya kosa adalah syariat, Mas. Iya, iya. Bisa, makanya saya dari awal kan bilang saya tidak ingin mengatakan apa itu masalah ajaran atau agama. Kenapa? Cuman kalau persepsinya biar sama, ana maya kosa adalah dalam agama Islam adalah syariat. Manu maya kosa adalah toreko. Iya. Prana maya kosa adalah hakikat. Vidyana maya kosa adalah makrifat. Ananda maya kosa adalah ma'rifatul ma'rifat. Ini kalau ini semua ditempuh namanya tauhid. Tidak bisa saya bilang tauhid meninggalkan saya. Tidak bisa. Tidak bisa. Iya, iya. Analogi sederhana di luar ajaran tadi, di luar agama Islam tadi, bisa enggak raga sampean di sini tapi pikiran sampean di sana? Bisa enggak? Enggak bisa. Bisa enggak? Kuling awam namanya. Tidak bisa. Nalalar bahasa Jawa. Itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipilih. Kalau itu dipilih namanya mati, Mas. Iya. Raga dikubur kan gitu. Iya. Ya, itu namanya mati, tidak bisa. Tidak ada kemungkinan. Tidak ada kemungkinan orang bertauhid tapi tidak beragama. Tapi kalau beragama itu adalah pintu menuju tauhid. Kenapa? Agar kita tidak terjebak menyembah sebuah agama. Tidak pantas agama disembah. Tapi agama adalah pintu menuju tauhid. Agama adalah pintu menuju agar kita bisa menyembah yang namanya Tuhan. Jadi balik lagi dari awal. Tadi yang pantas beragama itu manusia. Nggih. Nah, kan yang bisa menempuh itu adalah manusia. Nggih. Oke. Terima kasih Nggih. atas sharingnya. Itu hanya secuil, Mas, Iya. hanya sekedar penggambaran. Tapi sampean berhak mengalami itu. Makanya Ananda Maya Kosa tidak bisa dimaknai atau dideskripsikan dengan apapun, tapi sampean bisa mengalami ketika sampean mau menempuh itu. Minimal karena ilmu. Jadi bisa kita sharing kayak gini buat diri saya sendiri bisa terus menempuh sampai mengalami hal-hal sini. Demikian. Terima kasih.